Nah, selanjutnya di sini ada norm apa sih namanya? Barisan fungsi. Nah, kita akan buktikan apakah dia konvergen, seragam atau enggak. Yang pertama, kita perlu tahu apakah GN ini dia terbatas. Iya, terbatas karena X-nya antara 1 dan 0. Maka 1 min X itu, atau maka min X. Kalau saya buat maka min X, dia antara min 1 dan 0. Maka 1 min X antara 0 dan 1. Lalu selanjutnya, karena X antara 0 dan 1, maka X pangkat N antara 1 dan 0. Nah, dari sini, dari dua ini didapat berarti X pangkat N kali 1 min X, dia kurang dari 1, kurang dari 0, karena keduanya dia kurang lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, dikalikan berarti dia tetap antara 0 dan 1. Maka si GNX ini dia terbatas gitu. Nah, karena GN terbatas, ini GN terbatas ya. Sekarang kita tinggal lihat GN min G apakah ada atau enggak. Apakah terbatas? Ya iya, karena si GX di sini dia sama dengan 0, jadi sama saja dengan GN tadi ya. Dan berarti sini GN min G 01 ada gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari limit dari ini. Nah, sekarang kita agak apa ya? Agak mungkin lebih bingung. Ya, lebih bingung untuk menebak supremum dari GN ini. Coba kita tebak. Coba XN 1 min X gitu ya. Nah, untuk X-nya anggota 01. Nah, kenapa agak bingung? Karena di lain pihak di sini X-nya X pangkat N, X di sini ketika dari 0 sampai 1 dia adalah fungsi naik, sedangkan 1 min X dia fungsi turun. Jadi si X di sini supremum ini tidak tercapai ketika di ujung-ujungnya, ketika di 1 atau di 0. Jadi kita harus mesti tahu nilai X di sini yang akan memenuhi, yang akan menjadi titik puncaknya itu seperti apa gitu. Nah, tidak bisa menebak seperti tadi. Kalau tadi kan kita tebak berarti X-nya yang memenuhi adalah 1 gitu ya contohnya, atau X-nya berapa yang memenuhi. Nah, di sini kita tidak bisa menebak. Kalau tadi atau yang tadi ada juga X-nya 8 gitu yang memenuhi ya, untuk yang 64/n. Di sini karena ini fungsi naik, ini turun, jadi kira-kira X-nya di tengah-tengah nih. Tapi di tengah-tengahnya di mana kita nggak tahu. Jadi kita bisa menggunakan turunan. Ingat, turunan itu kita bisa mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Nah, di sini untuk mencari supremumnya kita butuhkan turunan. Nah, kita lihat turunannya. GN aksen X gitu ya. Nah, diturunin seperti apa? Nah, karena ini sama dengan XN min XN N plus N pangkat 1 ya. N plus 1 gitu kan. Kalau dikalikan, oke. Berarti turunannya adalah N dikali X pangkat N min 1 dikurangi N plus 1 dikali X pangkat N gitu ya. Kalau saya keluarkan X pangkat N min 1 gitu, dia akan jadi N kurangi N plus 1. Nah, si si maksimum atau minimum itu tercapai ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Perhatikan bahwa ketika GNX ini sama dengan 0, nah maka ini terpenuhi. X pangkat N ini nih. X pangkat N min 1 dikali N kali N min 1 plus 1 sama dengan 0. Terpenuhi kalau X N min 1 nya sama dengan 0 atau N min N plus 1
X sama dengan 0. Dari sini didapat bahwa X-nya sama dengan 0 atau apa nih? X-nya sama dengan N per N plus 1 gitu ya. Betul ya? Ini tinggal pindah ruas, ini jadi min N. Lalu ini negatif N plus 1 diperkan jadi N per N plus 1. Negatifnya negatif per negatif jadi positif. Berarti X-nya sama dengan N kali N per N plus 1. Nah, sekarang kita masukkan dua nilai ini mana yang menghasilkan nilai maksimum atau minimum. Nah, kita masukkan ke GN yang awal ya. GN 0 berarti kita masukkan ke sini, dia berapa? 0 dikali 1 min 0 gitu ya. Berarti dia sama dengan 0. Sedangkan satu lagi GN N per N plus 1. Nah, kita tinggal pastikan aja sih sebenarnya dia positif atau negatif. Kalau dia positif, berarti otomatis yang ini menjadi maksimumnya. Kalau negatif, berarti ini jadi maksimumnya. Nah, kita lihat aja N per N plus 1 ini, dia selalu kurang dari 1 kan? Ini, karena N-nya yang atas, dia lebih, selalu lebih kecil ya. Yang atas lebih kecil daripada yang bawah, berarti ini kurang dari 1 kan? Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini tetap positif, 1 dikurangi sesuatu yang kurang dari 1. Ini sama dengan ini ada. Nah, ini N per N plus 1 ini kurang dari 1, nggak akan mencapai sama dengan, berarti otomatis si S XN kali 1 per min X kali 1 min X ini, dia akan menjadi lebih dari 1 kan? Lebih dari 0 maksud saya. Dia akan menjadi positif. Ini berarti X saya ganti jadi N per N plus 1 pangkat N dikali 1 per N, atau sama dengan N plus 1 pangkat N. Berarti saya masukkan, kalau ini saya jadikan N plus 1 gitu ya, berarti ini jadi 1 kali N plus 1. Nah, ini dia selalu positif. Betul ya, selalu positif ya. Nah, karena ini selalu positif, maka yang maksimumnya tercapai ketika ini, berarti supremum saya tulisan supremum tercapai ketika X-nya sama dengan N per N plus 1 gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari deh si ini limit N menuju hingga dari Gn min G, dia akan sama dengan apa tadi, supremum itu ya. Berarti langsung saja dimasukkan, berarti dia akan sama dengan limit N menuju hingga, kita masukkan berarti ya N plus 1 pangkat N dikali 1 per N plus 1. Nah, di sini agak sedikit butuh keahlian di kalkulus sebenarnya. Agak tricky untuk melihat nilai limit ini berapa. Nah, kita tahu karena ini apa namanya, N per N plus 1 pangkat N itu dia sama dengan N plus 1 per N pangkat min N, atau sama dengan 1 plus 1 per N pangkat min N gitu ya. Nah, ini tuh dalam kalkulus, kalau dia nilai limitnya itu limit N menuju hingga daripada 1 plus 1 per N pangkat min N itu dia sama dengan 1 per epsilon gitu. Nah, ini adalah 1 per epsilon, atau sebenarnya kita tahu dari sini sih, kalian bisa cari sendiri kenapa nilainya seperti itu. Nah, ini dia itu limitnya, atau dia konvergen ke epsilon, konvergen ke bilangan E gitu ya. Nah di sini dia adalah 1 per E. Nah, karena si ini 1 per E dan limit ini dan limit
dan limit 1 per n plus 1 n menuju tak hingga sama dengan 0, maka limit gn min g norm n menuju tak hingga dia sama dengan 1 per e dikali 0 sama dengan 0. Gitu ceritanya. Jadi karena dia gn-nya, dia norm seragamnya sama dengan 0, maka terbukti bahwa gnx di sini dia konvergen seragam. Gitu. Agak rumit, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Yang pertama yang bisa dipahami adalah kalau kita tidak tahu nilai supremumnya, kita bisa menggunakan turunan. Dari turunan titik-titik ini kita uji mana yang lebih besar. Yang paling besar dia adalah maksimumnya gitu. Nah, dari maksimumnya artinya x tercapai atau supremumnya tercapai ketika x-nya segitu. Nah, dari situ kita tinggal masukkan saja ke limit yang di sini n menuju tak hingga di sini. Oke. Nah, dengan kemampuan di kalkulus kita cari nilai ini berapa gitu. Nah, dari situ ya sudah diperoleh limitnya berapa. Kalau dia limitnya 0, maka dia konvergen seragam. Kalau limitnya tidak 0, maka dia tidak konvergen seragam.